Satu kali dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumah, saya naik angkot. Di depan saya ada seorang gadis duduk. Saya bertanya, namanya Lisa ya? Dia di situ menjawab, oh bukan, nama saya Tuti. Dari pertanyaan saya yang sederhana itu, kami akhirnya bisa berbincang-bincang dan berdiskusi selama 45 menit. Dari Kuningan sampai ke Gudang Peluru Tebet. Dari situ saya mendapatkan banyak informasi tentang dia. Dia alumni UI, jurusan komunikasi, dan bekerja di gedung yang sama dengan kantor saya. Itu salah satu dampak daripada bertanya. Bertanya merupakan salah satu proses berpikir yang penting di dalam pengambilan keputusan. Banyak informasi yang kita peroleh hanya dengan mengajukan pertanyaan. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Dengan bertanya, kita mendapatkan banyak data dari orang lain ataupun dari orang yang kita tanya. Dale Carnegie membuat formula memecahkan masalah dengan mengajukan 4 pertanyaan. Pertama, apa masalahnya? Kedua, apa kemungkinan penyebabnya? Ketiga, apa kemungkinan solusinya? Keempat, apa solusi terbaik? Tentu pendekatan daripada Dale Carnegie atau formula dari Dale Carnegie dalam memecahkan masalah barangkali lebih cocok kepada persoalan-persoalan yang rutin, persoalan-persoalan yang mekanis. Tetapi kalau misalnya itu persoalan tentang diri manusia, tentang persoalan hidup manusia, pendekatan yang dibuat oleh Dale Carnegie perlu ditambah dengan pendekatan-pendekatan lain. Katakanlah misalnya persoalan soal kebahagiaan, tentang tujuan hidup, tentang penderitaan, tentang apa pengharapan manusia. Metode dari Dale Carnegie tidak mampu menjawab persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan terkait manusia. Pada video sebelumnya saya menyinggung soal perdebatan dan saya menyebutkan ada 3 faktor yang menyebabkan munculnya perdebatan dalam percakapan ataupun diskusi. Pertama, tipe personalitas. Kedua, problem of evil atau ada isu kejahatan di dalam diri manusia. Ketiga adalah mindset yang terbangun di dalam pikiran. Di dalam perdebatan, seandainya orang menggunakan pertanyaan atau bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan yang didiskusikan seperti soal istilah, data, sumber data dari mana, apakah masing-masing menggunakan referensi yang sama di dalam diskusi, ataupun apakah prinsip yang sama digunakan di dalam berdiskusi, perdebatan kecil terjadi. Tetapi kalau misalnya data yang digunakan berbeda, istilah yang digunakan tidak dimaknai atau tidak dimengerti dengan secara sama, ataupun falsafah yang digunakan juga berbeda, sudah pasti perdebatan tidak bisa dihindari. Sokrates banyak menggunakan pertanyaan di dalam percakapannya dengan teman-temannya. Di dalam karya Plato yang sangat terkenal, kita bisa melihat bagaimana Sokrates menggunakan dengan lihai kata-kata tanya. Dia mencoba memahami makna ataupun istilah-istilah yang digunakan oleh lawan debatnya dengan bertanya. Dia berusaha untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh lawan debatnya dengan hanya bertanya. Kalau kita baca karya Plato, seluruhnya itu sebenarnya bentuknya adalah berupa percakapan atau tanya jawab. Dalam karya yang ditulis oleh Plato berjudul Phaedo, di situ ada pertanyaan, apa arti kebahagiaan? Nah, Sokrates itu menjawab, kebahagiaan itu mungkin hanya didapat kalau jiwa dan tubuh itu berpisah. Kalau tubuh dan jiwa berpisah, maka jiwa atau pikiran akan bersatu dengan logos yang besar. Disitulah nanti akan ada kebahagiaan yang sejati. Itu menurut Sokrates. Tapi bagi sebagian orang, kebahagiaan itu bisa diartikan kalau memiliki banyak harta. Kalau banyak uang, hidup tenang. Banyak uang, bahagia. Masih ada lagi pandangan yang lain, yaitu kalau orang mau membantu orang yang menderita, dia berbahagia. Dari sini kita bisa melihat beberapa pengertian yang berbeda tentang kebahagiaan. Tetapi apakah definisi kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Sokrates itu betul? Masih pertanyaan. Apakah ia pernah berdiskusi dengan orang yang sudah pernah meninggal? Apakah dia punya data bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu bahagia? Ini pertanyaan. Demikian juga orang yang memiliki banyak harta. Apakah orang yang memiliki banyak harta berbahagia?
ini tetap ada pertanyaan. Dari mana kita mengetahui bahwa seseorang itu bahagia? Agak sulit dijawab. Immanuel Kant pernah mengajukan 4 pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh manusia. Pertama, siapakah saya? Apa yang harus saya ketahui? Apa yang harus saya kerjakan? Apa pengharapan saya? Keempat pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan diri manusia. Siapakah saya? Ini berbicara tentang dari mana asal-usul kita. Kalau kita terus telusuri, siapa sebenarnya nenek moyang kita? Apa yang harus saya ketahui? Berapa banyak seharusnya kita pelajari? Yang ketiga, tentang apa seharusnya pekerjaan kita. Apakah pekerjaan yang kita miliki sekarang sesuai dengan tipe personalitas kita? Apakah kita bahagia atau apakah kita menikmati pekerjaan kita? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar. Terus apa pengharapan kita? Apa yang kita dapat dengan seluruh pencapaian yang kita miliki? Apakah itu dengan gelar yang tinggi, harta yang banyak, terkenal? Apa yang diharapkan dari seluruh pencapaian itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat perlu dipertimbangkan ataupun direnungkan. Bertanya tidak berarti selalu ada jawaban. Tidak semua pertanyaan-pertanyaan kita akan ada jawabnya. Bahkan sampai mati pun kemungkinan pertanyaan kita tidak akan selalu ada jawab. Mengapa saya menderita? Kenapa saya nggak berhasil? Kenapa saya terus mengalami kesulitan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak selalu ada jawab. Bagaimana kita mencari solusi terhadap permasalahan kita? Ini akan kita bahas pada video berikutnya. Silahkan share video ini kepada teman-teman, kasih komen, dan silahkan subscribe.